Nihil. Akhirnya kita sampai di segmen terakhir di podcast Action Nihil, masih bersama Mas Rudi Gajah Mada Haryanto. Mas, beberapa pertanyaan terakhir. Ini kan saya dapat info nih dari eksekutif produser podcast ini gitu ya, yang ada di belakang sana gitu kan, bahwa Mas kan punya film yang tidak lolos LSF gitu ya, tapi di luar negeri itu diputer di mana-mana dan dapat penghargaan bahkan. Nah, boleh nggak cerita? Oke, Prison and Paradise, Yes. Penjara dan Nirwana. Film itu saya rilis di tahun 2010, mendapatkan penghargaan sebagai film terbaik Festival Film Dokumenter di Jogja. Jogja. Terus malam penghargaan itu, saya terbang ke Dubai International Film Festival untuk world premiere di sana. Untuk Muhrar Awards. Oke. Ya. Bertemu dengan banyak filmmaker dari seluruh berbagai bangsa ya. Baru setelah itu melakukan perjalanan ke berbagai festival film di internasional. Oke. Ya. Film itu sepulang dari Dubai International Film Festival, karena saya dipanggil sama direktorat film waktu itu, Pak Samsul Husa. Tapi saya udah di brief dulu sama juri film festival Indonesia, FFI, Oh, FFI. Bang Tino Sarunggalo. Oke. Saya sama line producer saya, Agustia, yang sekarang di Four Colors, menghadap ke Bang Tino. Bang Tino bilang, Rud, lu kan demonstran ya, lu ngehek, lu jangan pernah melawan lagi lo, gitu. Lu harus iya, lu jadi orang Jawa di depan Pak Samsul Husa. Lu kenapa bang? Film lu kita nominasikan sebagai peraih Piala Citra tahun ini, 2011. Oke. The Best Feature Length Documentary. Oke. Tapi ini ada kendala, film lu nggak masuk ke dalam lembaga sensor film, gitu. Lu menghadap ke Pak Samsul Husa. Waduh, kenapa bang? Udah lu, Ngadep pokoknya aja. lu menghadap tuh. Bahasa Bang Tino kan begitu. Akhirnya saya sama Agustia menghadap. Saya disidang Oh, oleh deputi-deputi, ada deputi saya, LSF, ada deputi festival dan lain-lain di situ. Selama 2 jam saya dimarahin karena jatuhnya dimarahin tuh. iya, karena ada nota laporan dari atasnya di Dubai ke Kementerian Luar Negeri yang di-CC ke Direktorat Perfilman waktu itu, Oke. bahwa ada film Indonesia berjudul Prison and Paradise, katanya menjelek-jelekkan Indonesia di mata dunia sebagai negara teroris, katanya gitu. Ya kan? Saya sanggah laporan itu dan saya dikasih nota dari Kementerian Luar Negeri itu. Ini buktinya. Wah, Pak, nggak begini, Pak. Mungkin saya harus klarifikasi, saya bilang. Saya saksinya Mas Garin. Mas Garin hadir di world premiere dan beliau bisa menceritakan apakah saya menjelek-jelekkan Indonesia atau enggak, saya bilang. Tapi intinya waktu itu Prison Paradise tidak lolos sensor, Di band gitu ya? ya, dan harus ditarik dari semua peredaran festival di seluruh dunia. Oh, bahkan bukan Indonesia saja ya? Bukan hanya Indonesia. Waktu itu saya sedang roadshow keliling Indonesia. Oke. Saya baru pulang dari Poso, kalau nggak salah, wilayah konflik Poso ya, muter film di sana gitu, pulang. Waktu saya masih ingat saya di Surakarta waktu itu, di kota ke-17 kalau nggak salah. Saya pulang, saya ditelepon teman saya, Mas Lalu Rois. Lu pulang lu mesti menghadap lu sama Mas Abduh segala. Ya akhirnya ketemu Bang Tino dan akhirnya saya mengklarifikasi semua itu. Roadshow saya pun diberhentikan sama Direktorat Perfilman waktu itu. Roadshow saya diberhentikan dan saya harus benar-benar tiarap ya, karena ada surat dari LSF yang diberikan kepada saya waktu ketemu Pak Samsul Husa itu. Intinya film ini melanggar karena tidak terdaftar di Direktorat Perfilman. Direktorat Perfilman, dia tidak terdaftar, dan film ini menyesatkan generasi muda Islam di Indonesia karena memuat wawancara dengan para pelaku teroris bom Bali 1. Gitu. Wah, Bukan karena kontennya, tapi bukan karena isi wawancaranya, tapi karena melakukan wawancaranya. iya. Oh, oke. Jadi saya sampai ngomong sama Pak Samsul, Pak gini aja Pak, kita tonton dulu Pak 2 pasal. Oke, gini Pak, kalau di pasal 1 ini tidak terdaftar, memang saya mohon maaf karena kebiasaan kami anak IKJ bikin film terus dilempar ke festival dunia Pak. Dan yang dilalahnya ini bisa keliling gitu kan. Kalau yang kedua Pak, tentang
menyesatkan generasi muda Islam. Memprovokasi, Ini sih dakwaan yang luar biasa ya. Ini ngeri loh ini, saya bilang. Kalau bisa kita nonton film dalam konteks ruang ilmiah ya. Kita nonton, kita panggil expert. Sempat waktu itu kami kan juga membantu Profesor Sarlito ya, yang dari guru besar psikologi UI. Bahkan saya sumbangkan wawancara itu untuk Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk penelitian ilmiah. Saya sampaikan, tetap dilarang. Oh, segitunya ya? Iya, dan mereka nggak mau nonton film. Oh. Nggak mau. Jadi menyelenggarakan forum ilmiah untuk kita bahas itu nggak mau. Oh. Jadi tetap surat itu dimasukkan ke saya cooling dan saya tutup semua. Film itu saya tarik untuk peredaran dalam negeri. Itu di tahun 2010? 2011. Oh, 2011. Nah, jadi bahkan ketika saya datang ke Kemayoran waktu FFI itu malam penganugerahan itu, teaser film saya itu pun di take down. Gitu. Ya udah saya pulang dan kemudian saya cooling down, udah saya oke, ini mungkin saya nggak mau kontroversial ya. Saya nggak mau membangun kontroversi gitu. Karena film kedua saya Mahaguru Tan Malaka juga dilarang juga. Padahal dapat fasilitasi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Direktorat Sejarah waktu itu. Gitu. Tan Malaka yang 2018? Yes. Oke. Tapi yang 2014? 2014 itu Fluid Boundaries itu karena saya punya pengalaman dengan Prison Paradise dan sebenarnya film itu film yang ringan ya, menyurat dengan 2 filmmakers dari berbagai negara gitu, Singapura dan Serbia ya, atau sama Korea gitu kan. Itu sebenarnya saya tidak masuk ke Indonesia sih, cuman di G-Fest 2015 kita putar, tapi tidak kita masukkan ke Indonesia karena saya pengen film ya tidak harus masuk ke Indonesia juga ya, karena lebih ke pengalaman bagaimana membuat film itu sebenarnya. Tapi saya amazed tuh Mas, karena beberapa waktu lalu kan masuk ke studio sensor tempat saya ada, filmnya Mas nih. Waktu itu saya dihubungi sama teman saya, sahabat saya, namanya Jafar alias Papang yang sekarang di Lombok. Oh ya, Lombok. Iya, Papang ini memang dulu di G-Fest kan bareng-bareng dan dia sekarang lagi membangun komunitas di Lombok. Karena dia bekerja di sinema juga. Dia bilang komunitasnya yang komunitasnya mau muter film Fluid Boundaries dan saya diminta untuk menceritakan tentang pengalaman membuat film itu kan. Nah, sensornya gimana ya? Jadi sejak Prison Paradise itu saya sangat aware gitu tentang sensor dan saya senang banget ya ketika Mas Romi memimpin lembaga ini, karena saya pernah bilang sama Mas Romi, Mas, di Indonesia itu kenapa saya percaya bahwa Indonesia ini akan tetap punya kesempatan untuk menjadi lebih baik, karena PT KAI bisa dibereskan sama Junan, LSF bisa Mas Romi bereskan. Saya ini kalau Pak Ketua dengar senengnya. Saya pernah bilang sama beliau. Jadi ada Junan, ada Mas Romi. Ini success story ya. Dan saya bilang sama Papang, sensor gimana? Oh, sensor nanti gua urusin kan. Papang sangat deket juga. Iya. Kan. Oh, beres, sudah saya dilihatin lolos sensornya, surat segala macam untuk pemutaran sehari. Terus kemudian bisa diputar di sana. Saya datang ke Lombok dan kami diskusi, ngobrol, sharing dan lain-lain, dan ya gitu. Film 2014 itu. Keren. Saya tadinya mau nanya itu Mas, apa yang Mas lihat dari LSF sekarang, tapi udah dijawab. Iya, LSF tuh ini penting ya, karena saya pernah mengalami situasi yang sama seperti Arifin Senur mengalami itu, Djaduk Jayakusuma mengalami itu, Slamet Raharjo, Garin Nugroho, terus kemudian bahkan filmmaker seperti yang lainnya juga mengalami itu. Rudi Sudjarwo mengalami itu ya, sebuah situasi di mana kalau kita mau industri film kita maju, salah satunya adalah lembaga sensor harus dibenerin. Klasifikasi yang diberlakukan, kebijakan-kebijakan baru yang up to date, yang di masanya Mas Romi ini, Mas Ketua ini, mestinya menjadi legasi yang harus terus diteruskan. Karena industri film kita membutuhkan ruang klasifikasi itu. Supaya kita tidak kembali ke masa lalu. Bagaimana orang kalau penguasa melihat ini filmnya berbahaya terus nggak boleh diputar. Gitu. Kami yang anak-anak sekolah film ini udah terbiasa menonton berbagai macam film.
mau yang telanjang, mau yang tidak telanjang, mau yang ini, kita pernah mengkaji itu gitu. Ya, karena kepentingannya pendidikan ya. Iya, dan saya mengalami betul bagaimana Prison Paradise mendapatkan perlakuan yang tidak adil menurut saya ya. Karena kita tidak terbuka untuk punya hak jawab dan kita tidak terbuka untuk dibukakan ruang ilmiah untuk membahas film itu. Bahkan kami dulu waktu di Jakarta International Film Festival ya, saya volunteer dari tahun 2000 sampai 2005 loh. Urusan saya salah satunya ke lembaga sensor film. Jadi dulu kan masih selawet diukur di meja segala macam itu ya. Itu rumit sekali gitu. Bahkan kami pernah mendapatkan teguran dari festival internasional dan filmmaker produsernya karena waktu itu ya, mohon maaf ya, ini terjadi ya, dan ini tidak boleh terjadi lagi, dan saya yakin tidak akan terjadi lagi dengan situasi lembaga sensor film yang semakin baik sekarang. Dulu itu film itu dipotong loh Pak, film orang loh. Dan saya sampai dapat teguran besar waktu itu, dimarahin betul. Karena filmnya dipotong, Mas. Benar-benar dihilangkan bagian itu ya? ya? Insiden buruk buat kita ya. Karena sebuah negara yang demokratik, tapi dalam konteks sensor film, sampai dipotong gitu, seluloidnya gitu. Waktu itu terjadi. Itu semestinya tidak akan terjadi lagi. Dan sekarang sudah enggak? Iya, sekarang sudah tidak. Dan dengan lembaga sensor film seperti sekarang ini, apalagi film dokumenter ya, yang banyak menyampaikan fakta ya, ada klaster-klaster segmen yang bisa kita putar, ada segmentasi di dalam ranah industri ini, ada segmentasi yang bisa kita jadikan sasaran untuk pemutaran film dengan klasifikasi yang sudah tertata seperti sekarang ini, sangat bagus sekali. Mas, satu pertanyaan, mungkin bukan pertanyaan ya, jadi bisa nggak Mas berikan pesan-pesan ke sahabat sensor mandiri yang mau memulai membuat film dokumenter? Oke. Silakan. Oke. Pesan-pesan saya, es teh manis. Enggak, bukan lah. Pecel pinco gitu. Gini, buat generasi baru, Indonesia ini dipenuhi oleh konten ya. Indonesia ini kaya akan cerita. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota laut sampai ke timur gitu. Di sekitar kita pun banyak cerita. Dengan kamera handphone yang seperti sekarang, kita bisa membuat apapun itu. Kita bisa memproduksi hal-hal baru yang positif ya. Karena Indonesia lagi membutuhkan cerita-cerita yang positif untuk sekarang ini gitu. Kita bikin dokumenter yang bisa berdasarkan fakta, menyampaikan pemahaman-pemahaman baru, menyampaikan gagasan melalui film dokumenter, merayakan demokrasi, merayakan kebebasan berpendapat, merayakan kebebasan berekspresi ya, yang bertanggung jawab gitu ya. Nah itu penting. Jadi bikinlah film dokumenter apa yang kalian suka gitu kan, dan mari kita wujudkan potensi industri film dokumenter itu lebih maju lagi dari yang sekarang gitu. Kayaknya pesan saya itu aja sih. Iya, jadi intinya generasi zaman sekarang nggak usah khawatir ya untuk memulai membuat film dokumenter ya. Just do it. Oke. Terima kasih buat waktunya Mas. Aku senang banget. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Mas. Teman-teman sahabat sensor mandiri, terima kasih sudah menyimak perbincangan kami. Ini menarik sekali. Jangan lupa klik like, subscribe, sama share. Action nihil. Action! Nihil.